Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kundes, Minister tentang hati dan jiwa. Apa kabar semuanya? Semoga berbahagia selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih bersama aku di General Reading. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Minimal jadikan motivasi, antipasi dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja. Persiapkan dirimu, sebentar lagi akan ada orang yang menghubungi kamu dan berbicara tentang cinta ya. Ya. Persiapkan dirimu, sebentar lagi akan ada orang yang menghubungi kamu. Gitu. Kita berbicara tentang hubungan ya. Oke. Tak lupa berdoa buat sahabat semua, semoga selalu diberikan keselamatan, perlindungan, dan tercapai apa yang menjadi cita dan cinta sahabat semuanya. Persiapkan dirimu, sebentar lagi akan ada orang yang menghubungi kamu. Orang yang akan menghubungi kamu sebentar lagi ini akan menawarkan perasaannya atau memberikan, atau kalau kalian sudah berkenalan cukup lama, dia akan menyatakan perasaannya ke kamu tentang hatinya, tentang cintanya ke kamu ya. Kalau yang lagi PDKT ya kebetulan dia akan menyampaikan, dan dia akan menghubungi kamu dengan tujuan ingin menyampaikan perasaannya ya. Orang lama atau orang yang baru kamu kenal, kita akan lihat ya. Orang ini sepertinya santai ya, seperti nggak ada sesuatu ke kamu gitu. Kalau kalian sudah terhubung ya nggak nyono aja, nggak nyangka aja gitu bahwa orang ini akan menghubungi kamu dan akan mengatakan sesuatu perihal hati atau perasaannya. Ini bisa teman kamu sudah bisa mungkin sudah terhubung sama dia, atau bisa jadi dia baru kenal tapi orangnya cuek gitu ya, seperti nggak ada apa-apa gitu. Jadi orang yang berteman dengan kamu tetapi ya nggak nyangka menyimpan sesuatu perasaan yang indah buat kamu gitu, dan dia akan menghubungi kamu nanti di suatu saat nanti di dalam waktu dekat ini bisa orang lama, bisa orang baru, bisa mantan, atau bisa teman kerja ya, atau teman di Instagram atau di medsos seperti itu ya. Ternyata terlihat lebih condong ke mantan yang akan kembali sama kamu, akan menghubungi kamu dalam waktu dekat ini. Mantan, banyakkan mantan di sini ya. Yang kalian sudah terputus, tidak terkoneksi lagi, atau sudah tidak ada komunikasi, di sini akan terhubung kembali. Ya, mungkin teman lama, mungkin mantan, mungkin pacar yang lepas tanpa kata-kata ya kan, bisa jadi aja kan, tahu-tahu ghosting, tahu-tahu ya pergi dari kamu tanpa sepatah kata pun. Dia akan kembali menghubungi kamu ya. Persiapkan dirimu, sebentar lagi akan ada orang yang menghubungi kamu. Kita bicara tentang hubungan ya. Ini mungkin sesuatu yang baru buat kamu, awal dari tindakan yang dia lakukan ke kamu. Yang kemarin-kemarin itu bodoh amat gitu, yang kemarin-kemarin itu tidak menampakkan sesuatu yang membuat kamu itu mempunyai harapan gitu, cuek, gak peduli, bahkan dia pergi pun gak pamitan gitu ya. Kalau mantan putusnya pun karena itu gitu. Tapi ini semua dimulai dari setelah pembacaan atau readingan ini, orang ini akan menghubungi kamu ya secepatnya di waktu dekat ini. Semua sebetulnya sudah dia mulai dari awal dulu
cuman mungkin dia kurang yakin tentang perasaannya ke kamu ya, kemudian ya begitu-begitu aja, stuck aja hubungan itu. Atau bahkan kalau yang mantan bisa menjadi mantan karena dia waktu itu tidak terlalu merespon kamu, tapi menjalin hubungan tapi tidak ada effort sama sekali ya. Jadi kamu sendiri yang berjuang, tapi ada kata-kata ayo kita pacaran, ada gitu, tapi nggak ada perkembangan. Akhirnya kalian untuk mempunyai keputusan untuk menyudahi, dan saat ini orang ini akan datang kembali menghubungi kamu gitu ya. Siap enggak? Harus siap. Siap enggak? Harus sih siap. Kalau dulu mungkin sekedar sebatas kebutuhan atau manipulasi, tapi saat ini tidak. Dia datang pure dengan membawa perasaan cinta, berkomunikasi, mengatakan apa harapannya. Awal-awal dulu mungkin ya kamu ngerasa dimanipulasi, baik perasaan, baik finansial, atau secara itu waktu ya kan. Memanfaatkan itu kan tidak harus memanfaatkan uang, mintain uang kamu gitu, enggak. Memanipulasi atau memanfaatkan atau membutuhkan itu mungkin butuh perhatian kamu, tapi dia enggak ngerespon apa yang kamu punya rasa ke dia, atau tenaga kamu ya kan, seperti itu, harus nemeni jalan ke sana sini ya kan. Tapi ya dia terkadang kalau sudah selesai keperluannya pergi ya gitu ya kan. Di sini sekarang sudah dimulai dan perubahan besar ya jadi terjadi. Dia akan menawarkan perasaannya ke kamu di dalam waktu dekat ini. Dia akan menghubungi kamu. Dia selama ini sendiri ya, tidak ada yang lain gitu. Dan di sini terlihat dia lebih banyak merenung. Dia sudah kayak mencari pencerahan gitu ya, tentang hubungan kalian berdua. Ternyata dia memang tidak bisa lepas dari kamu. Dia tidak bisa lepas dari kamu karena dia mencintai kamu, dan itu sadarnya setelah terpisah. Memang kalau sudah terpisah atau sudah masing-masing itu baru menyadari betapa pentingnya kamu, betapa pentingnya dia buat kamu kayak gitu ya kan. Penyesalan kan ada di belakang, tapi ini masih bisa diperbaiki, dan dia tidak aneh-aneh gitu, tidak melakukan hubungan dengan yang lain atau menjalin hubungan dengan yang lain. Memang dia sendiri seperti mengisolasi diri untuk mencari sebuah pencerahan di mana hubungan ini atau perasaannya ke kamu tuh sepertinya bagaimana, dan hubungan ini nanti tidak ada kegagalan ya. Yang kemarin hampir hancur nanti bisa terbaiki lagi, bisa diperbaiki lagi. Di sini terlihatnya seperti itu, karena memang belum fatal sih. Intinya cuma ada kesalahpahaman, atau karena memang salah satu di antara kamu itu tidak ada perhatian, atau cuman santai gitu, nggak ada effort gitu. Tapi saat ini dia akan menghubungi kamu ya dalam situasi yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda, dan dalam yang berbeda ya. Akan memperbaiki sesuatu yang hampir ya, mungkin malah udah hancur, ingin dia perbaiki. Ini kemarin ada yang punya pasangan atau nyelingkuhin ya, berbagi cinta gitu ya. Ada kesalahpahaman di situ, tetapi sekarang ini magician, ada sebuah kekuatan alam semesta turun di tebaran kartu ini yang akan menjadi sebuah perubahan, mungkin begitu, karena mungkin dia juga sudah pakem, sudah percaya dengan perasaannya dia ke kamu. Jadi sudah tidak ada keraguan dan rasa kehilangan setelah kepergian kamu ya, atau setelah putus komunikasi dengan kamu. Dia merasa ternyata dia mau mencintai kamu. Sebetulnya selama ini masih bertahan ya, bertahan terhadap kamu gitu, cuman karena ya caranya itu enggak sesuai dengan yang kamu inginkan, cuek gitu. Ini karakternya agak cuek ya orangnya, tapi ya kayak tell me gitu. Tell me itu telat mikir gitu, udah putus, berantem melulu, seperti sama-sama pengen menang sendiri, pengen merasa benar sendiri, mencari pembenaran sendiri. Akhirnya kalian mengambil sebuah keputusan untuk terus putus
Kalau kalian teman atau kalian ini adalah soulmate aja gitu ya, ya kalian sudah tidak ada apa, maksudnya seperti nggak menyimpan rasa apapun, plong gitu kamu, tetapi dia akan menghubungi kamu. Tapi kebanyakan terlihatnya di sini adalah mantan yang terlihat ya. Ini akan kembali lagi sama kamu, akan menghubungi kembali sama kamu, ingin bersama lagi bersama kamu. Nah selebihnya terserah kamu mau dilanjut atau sudah capek deh, ya udah, gak usah dipaksakan. Dia menghubungin ya balas ya kan. Tetap kita ramah, tetap kita bersilaturahmi ya. Kalaupun kamu sempat dibikin kesel hati, sempat dibikin sakit hati karena kelakuan dia, ya nggak ada salahnya kita jangan menyimpan sesuatu hal yang sama gitu loh. Jangan menyakiti balik atau dendam balik gitu, nggak usah. Santai aja sih, tetap positive thinking. Ya gimana pun juga dia kan pernah membuat kamu senang, pernah membuat kamu jatuh cinta kayak gitu. Ya balas aja seperlunya. Kalau kamu pengen balas, kalau nggak pengen balas ya udah. Kalau kamu ingin terhubung kembali ya terhubung. Dia akan datang kembali sama kamu dan akan menghubungi kamu nanti dalam waktu dekat ini. Tapi kalau kamu nggak menginginkan ya udah, balas atau tolak baik-baik. Karena nggak usah diperjelas, nggak usah disampaikan aku karena ini kamu sudah nyakitin aku, nggak usah. Ya nanti dia akan paham sendiri. Karena dia kembali sama kamu juga karena sudah paham gitu loh. Dia berbuat salah, dia ngapiin kamu, dan dia ngerasa kehilangan. Itu yang dia rasakan gitu loh, ya kan. Kemudian dia memilih, atau setelah selama ini merenung ya, dia tidak ada yang lain ya. Mungkin ada 1, 2, 3 yang menjalin hubungan dengan yang lain, mencoba dengan yang lain, tapi tidak lebih baik dengan kamu gitu loh ya. Ya karena bersama kamu dia ngerasa mendapatkan versi baik gitu. Ada perubahan menjadi lebih baik, perubahan menjadi lebih baik, dan kasih sayang kamu, ketulusan kamu itu membuat dia menjadi lebih baik, dan sadar tuh sekarang setelah kalian berpisah, dia lebih banyak untuk merenung bahwa hubungan ini ternyata banyak ketulusan, dan dia ngerasa di hubungan ini dia ngerasa memang ada perubahan besar di dalam dirinya sendiri, yaitu menjadi versi lebih baik. Makanya dia akan menghubungi kamu. Yang mantan akan kembali, yang kemarin memang belum sempat disampaikan karena kamu nggak menganggap apa-apa, dia hanya menganggap sebatas teman saja, akan tersampaikan, nanti akan dia sampaikan ya. Dia akan menghubungi kamu. Mungkin ada yang to face ya, face to face, ada yang langsung melalui internet atau HP atau apapun itu, seperti itu ya. Ini ada yang LDRan, ada yang memang tidak LDRan, artinya lokal gitu, tapi akan terhubung kembali. Yang terputus, yang terjeda, yang lost contact, yang kemarin lagi gebet-gebet ya, lagi naksir-naksir, atau memang sudah berjalan ke sana ke sini tapi kamu nggak mendapatkan effort dari dia yang membuat kamu lebih baik ya menyudahi hubungan aja gitu, nggak penting ya kan. Sebetulnya kita ini lebih baik santai aja sih, nggak usah ngejar-ngejar, maksudnya nggak usah ngejar-ngejar, nggak usah terlalu berharap banyak ya. Kita lost saja, lost ya, lost jaya gitu ya. Kalau nggak usah mencintai boleh, tapi nggak usah bucin gitu ya, biar kamu juga nggak nyesal gitu kalau seandainya dia ternyata di luar harapan kamu, ya kan, seperti itu ya enggak. Kan betul. Di sini Gones melihat ada Virgo, energi Virgo. Juga di sini ada energi Capricorns. Juga ada energi Scorpio. Ada energi Pisces, juga ada energi Aquarius. Di sini juga terlihat ada energi yang terkuat adalah Virgo, terus Pisces ya. Oke. Ya, jadi ini orang yang nanti akan menghubungi kamu dalam waktu dekat. Persiapkan dirimu ya.
ada yang disebut namanya kecanduan. Cinta ya, cinta ini cinta, ada cinta lama. Mungkin dia ngerasa waktu kemarin masih bersama kamu tuh ngerasa nggak begitu amat gitu, tetapi ternyata kamu tuh nyandu, orang yang bisa bikin nyandu gitu, tau nggak? Maksudnya tuh gini, kecanduan ya, nyandu ya. Kemarin tuh ya kayak kamu tuh sepelein gitu lah. Apa sih gitu. Cinta, cinta gitu ya. Iya, ya karena memang dia karakternya seperti itu gitu loh. Tapi setelah rasa bahwa kamu itu kangen, terus keseruan bersama kamu itu terasa, dan merasa kehilangan kayak gitu. Mau enggak? Nah, makanya buat pembelajaran kita kalau memperlakukan orang itu jadi seperti itu ya kan. Jangan cuma ngelihat atau memikirkan sesuatu dengan pengertian sendiri loh, ya kan? Akhirnya kan dia kayak ada penyesalan, masih bisa diperbaiki. Waktu masih berpihak sama dia, masih bisa dia perbaiki, dia masih bisa bersama kamu. Ada cinta jujur ya. Kenapa cinta itu datangnya belakang, Des? Karena dia orangnya cuek, jadi nggak peka gitu, dan ngerasa dia itu bisa menyelesaikan sendiri gitu, nggak peduli gitu. Ibaratnya tuh bodo amat gitu. Jadi ya ngerasa dia itu nggak butuh kamu gitu. Tapi ternyata setelah semuanya terjadi, berubah, kamu meninggalkan atau kamu dia juga cuek, bukan cuek ya, lebih menarik diri gitu, terjadilah yang disebut namanya tahu atau sadar. Itu yang disebut namanya sadar. Nama dia sadar ya. Nama dia sadar, maksudnya dia baru bangun gitu, bahwa ternyata selama ini tuh dia salah ya kan? Ternyata selama ini dia salah. Ada perpisahan ya, setelah perpisahan semuanya membuat dia sebuah pembelajaran, paham. Di sini ada perpisahan, ada ini dimaknai sebagai energi justice atau energi Libra. Merasa kehilangan itu setelah kita pergi, itu baru merasa kehilangan, bahwa dan dia baru bisa mengerti bahwa kebaikan seseorang itu setelah pergi gitu. Kalau selama masih bersama ya saling memojokkan gitu, kayak nggak butuh gitu, karena dia nggak ngerti itu namanya orang nggak peka tuh kayak gitu. Kok aku jadi nyalain orang sih ya, kesel aja gitu ya. Di sini ada yang disebut namanya kunci ya, kunci atau pertunangan ya, kunci di atas apa ya namanya ya, kunci di antara apa ya, kalau kita bilang tuh bukan pertunangan ya, kunci di atas cincin gitu ya. Ya ini, nah semuanya nanti akan terjadi sesuatu yang kamu nggak menduga. Mungkin komitmen, lebih ke situ. Komitmen kamu lebih kuat daripada yang kemarin. Maksudnya komitmen kalian lebih kuat dari yang kemarin, karena setelah perpisahannya akan terjadi namanya perubahan. Ya, tidak lama lagi dia akan menghubungi kamu dan membawakan tentang sebuah perasaan. Ada wedding rings. Ya, ada wedding rings. Dimana di sini akan terjadi sebuah wedding rings. Kalau yang disebut dengan pertunangan, ada pertunangan, tetapi di sini lebih pertunangan untuk menuju ke sebuah pernikahan atau pernikahan, insya Allah ya. Sampai ke jenjang itu, sejauh itu, apakah kamu tetap akan menolak dia? Itu adalah hak kamu, ini adalah milik kamu, hidup kamu, perjalanan kamu, rasa kamu, tidak ada yang memaksakan. Kamu bisa mengambil sebuah keputusan, tapi ingat, jangan pernah melepaskan atau jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah dalam hidupmu ya. Karena semua apapun serahkan pada Sang Pemilik alam semesta, karena semua, atau kalau tanpa
melibatkan Tuhan, kamu akan menyesal di kemudian hari, karena di atas kuasanya juga. Semua itu terjadi atas kuasanya. Kamu kalau yakin kepada Tuhan, maka libatkan Tuhan, karena apapun yang terjadi di dunia ini karena keterlibatan Tuhan atas kuasanya, ya, termasuk dia yang sudah pergi datang kembali dan menghubungi kamu lagi dan membawa perasaan yang lebih indah daripada yang kemarin, padahal kemarin sangat menyakitkan, ya kan. Dan kamu harus mengambil sebuah langkah, ya, libatkan Tuhan, jangan dengan pengertian kamu sendiri, ya, seperti itu. Oke sobat gandas, semoga ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Apapun keputusannya, jangan pernah lupa untuk mengambil sebuah, atau jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, ya. Dan semua kembali ke kamu, karena tanggung jawab hidup ada di tangan kamu. Ini adalah sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, jangan dijadikan pedoman hidup. Tapi kalau terjadi, kabar-kabari aja, ya. Nah, ini adalah general reading. Kalau kamu ingin pure energi kamu, artinya personal reading, jadi antara energi kamu dan dia yang ditarik. Ini adalah general, umum, ya. Cinta boleh, bodoh jangan, ya. Iya, kita boleh cinta, boleh jatuh cinta pada siapa, tapi tetap harus pintar, ya. Jangan bodoh, jangan merendahkan diri di depan pasangan dengan kata-kata bucin. Kita kadang-kadang lupa kontrol kayak gitu, ya kan. Bersyukur dalam segala keadaan, kita harus bersyukur dalam segala keadaan, ya, dalam senang, dalam susah. Jadi menangislah dalam keadaan bahagia, tersenyumlah dalam keadaan terpuruk. Kenapa? Di saat terpuruk itulah kamu mendapatkan peringatan, masih diperingatkan. Coba kalau kamu nggak diperingatkan langsung tes to the point, kamu pasti akan menangis terseduh-seduh, bahkan kamu mungkin akan lebih parah, ya kan, seperti itu. Selesaikan masalah dengan dewasa, jangan kekanak-kanakan. Selesaikan masalah dengan dewasa. Masalah besar kita perkecil, kemudian kita selesaikan. Masalah kecil jangan dibesar-besarkan, tapi cepat-cepat sekali selesaikan, jangan menunda-nunda masalah, karena akan menjadi atau akan datang masalah baru, yaitu berbentuk kesalahpahaman, ya. Jangan putus asa, ya. Putus asa untuk cinta buat apa gitu loh. Apalagi kalau lagi pacaran. Sudah menikah aja kadang-kadang udah cerai, bisa cerai, apalagi cuma pacaran, itu masih milik umum toh. Nah kayak gitu, tetap jadilah pohon yang rindang, biar semuanya terasa sejuk oleh kamu, dari perkataan, dari pribadi kamu, menjadi seorang yang rindang, seperti pohon yang rindang. Tetap positive thinking, ya, seperti itu dalam keadaan apapun, oke? Ya, dan jangan pernah melawan arus takdir. Karena kamu berusaha melawan arus takdir, kamu akan pusing sendiri. Ikutin aja alurnya, nikmatin aja prosesnya. Sakit des, ya pasti. Orang hidup itu perjuangan, orang hidup itu perjalanan, orang hidup itu kenyataan, bukan sinetron atau bukan khayalan. Jadi kamu harus siap dengan segala resiko. Bagaimana caranya? Tetap melibatkan Tuhan, menyerahkan harapan apapun, permintaan apapun, dan menyerahkan segalanya pada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala menurut keyakinan kalian masing-masing, ya. Ada kesalahan milik Gondes Tarot tentang hati dan jarak kepada mutlak sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin. Bye.